Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Al Imran Official. Oke guys, apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat-sahabatku hari ini diberi kesehatan, keselamatan, serta dimurahkan rezekinya kepada Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabatku semua, setelah beberapa lamanya saya nggak mengupload di konten saya karena saya disibukkan dengan hari-hari dalam bisnis saya. Jadi mohon maaf, pesan-pesan yang masuk pun belum saya terbalas. Jadi saya sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman semua. Oke. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana pembuatan cairan chrome atau cairan spray chrome ya, bukan cairan chromate yang metal ya. Ini spray chrome yang lagi marak saya lihat akhir-akhir ini, dan saya juga membaca di kolom komentar ada beberapa teman yang menginbox saya untuk, "Bang, upload dong bagaimana cara pembuatan spray chrome." Oke. Di sini di depan saya ini sudah saya siapkan bahan-bahannya, dan mumpung sekarang lagi musimnya Piala Dunia, jadi saya menunjukkan trofi ini. Nah, trofi ini adalah salah satu produk dari hasil chrome spray. Ya, ini adalah salah satu produk chrome spray. Nah, di dalam kita membuat spray chrome itu ada 14 tahap yang perlu teman-teman perhatikan di dalam membuat suatu chrome spray atau chrome semprot ya. Jadi chrome spray itu ada 14 tahapan sebenarnya yang harus teman-teman kerjakan. Jadi media yang pertama yang harus teman-teman buat, jadi kalau teman-teman mau membuat spray chrome atau membuat chrome semprot, teman-teman harus mempunyai media. Contohnya seperti ini. Inilah salah satu media yang wajib kita sediakan. Yang mana media ini sebenarnya contoh aja ya. Ini sebenarnya contoh. Media ini sudah kita clear atau di base coat. Kalau bahasa orang pengecatan di base coat ya. Jadi media ini yang pertama harus licin dulu, harus di base coat ya, itu langkah pertama ya. Setelah dia mengkilat, setelah licin, barulah kita beri cairan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita ini di base coat, langkah pertama ini setelah di base coat ya, ada 14 tahap saya bilang tadi. Tahap pertama ini adalah di base coat dulu, dilicinkan dulu. Setelah itu, setelah jadi udah base coat, nah ini seperti ini licin, baru teman-teman bilas dengan air. Nah, disemprot dengan air ya, semprot dengan air, dibilas. Nah, ingat, airnya ini air yang mengandung TDS-nya 0. Oke? Disemprot dulu, bilas dengan air. Setelah licin, nah baru teman-teman memberi namanya cairan free activator. Nah, ya. Cairan free activator itu yang pertama. Jangan teman-teman dulu langsung kasih cairan, jangan. Jadi langkah pertama yang kita harus kerjakan ialah setelah di clear, langkah pertama. Yang kedua, teman-teman beri dia dengan cairan free activator ya. Cairan free activator. Oke, saya ulangi lagi. Langkah pertama tadi, medianya harus di clear pertama, licin. Yang kedua, cuci dengan sabun. Ya, dibersihkan dengan air sabun. Yang ketiga, teman-teman beri dia free activator. Cairan semprot dengan cairan free activator. Apa itu free activator? Free activator ialah whiting agent. Whiting agent ini fungsinya meratakan cairan. Oke, setelah itu, setelah diberi whiting agent, teman-teman siram dengan air lagi, dibilas dengan air lagi. Oke. Terus selanjutnya teman-teman semprotkan dengan namanya cairan K. Setelah kita semprot dengan cairan K. Apa itu cairan K? Cairan K ialah cairan sensitizer. Nah, setelah diberi cairan K,
teman-teman siram lagi dengan air. Oke, selanjutnya semprot dengan, habis dibilas lagi, semprot dengan cairan A1, A2, dan B. Nah, di sini nanti saya akan memberitahu resep cairan A1-nya. Oke, yang ke-8, habis setelah kita siram dengan cairan A1 dan A2, kita siram lagi dengan air, ya. Semprot dengan air lagi, dibilas lagi. Habis itu teman-teman semprot dengan habis setelah kita semprot dengan cairan S atau stabilisasi namanya. Setelah itu teman-teman semprot lagi dengan air, bilas lagi pakai air, lalu setelah selesai ditiup dengan kompresor, disemprot dengan kompresor, ya. Lalu teman-teman setelah kering tidak ada, masukkan dia di pengeringan. Nah, kita kering dia di ruangan tertutup kurang lebih selama 3 jam, ya. Setelah itu lanjut teman-teman siram dengan cairan V. Apa itu cairan V? Cairan V itu isinya ialah clear dan beberapa warna violet. Oke, tanpa panjang lebar lagi, tanpa mempersingkat waktu, nanti saya ikuti aja video tutorial dari saya. Nanti saya akan tunjukkan step by step caranya satu persatu. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada 14 tahap yang harus teman-teman lakukan. Oke. Sekarang di sini saya mempersingkat waktu tanpa panjang lebar, durasi lebih lama. Saya akan membuat satu cairan, yang mana cairan ini yang diberi nama cairan A1. Nah, apa itu cairan 1? Apa itu komposisinya? Nah, di sini saya akan bongkar kepada teman-teman. A1 ialah komposisinya, salah satu adalah perak nitrat. Nah, bagaimana wujud perak nitrat ini? Nah, bagi teman-teman yang mau beli perak nitrat ini, banyak di Shopee, banyak nih. Cari aja terus namanya perak nitrat, di situ sudah tertera. Nah, apabila teman-teman mau beli perak nitrat ini, saya sarankan pakailah yang lab ya, jangan pakai yang enggak lab, karena yang lab ini sudah pasti dia peraknya murni. Oke. Langkah kedua, saya akan menunjukkan bahannya ialah sekedar air ya, ini air biasa. Oke. Yang kelima, saya menunjukkan gelas pirek. Yang keenam, ada TDS. Ini fungsinya untuk mendeteksi berapa kadar air logam. Yang keenam, saya menunjukkan timbangan. Dan yang ini wadah. Oke, tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, saya eksekusi dulu satu persatu. Bagaimana cara membuat larutan A1 ya. TDS meter. Di sini saya mempergunakan air mineral. Nah, air ini saya tuangkan sebanyak 1 liter ya, sebanyak 1 liter. Perhatikan teman-teman. Oke, saya tuang sebanyak 1 liter ya teman-teman. Oke, itu banyak 1 liter. Oke, sekarang saya akan menghidupkan TDS meter. Ini posisi lagi 0. Nah, saya akan lihat apakah larutan ini mengandung logam atau tidak. Jadi, apabila larutan ini mengandung logam, dia tidak bisa membuat larutan A1 karena akan terkontaminasi dengan bahan logam yang ada dalam air. Jadi, kita cek dulu apakah air ini ada logamnya atau tidak. Perhatikan ini teman-teman. Nah, ternyata di TDS meter tidak ada logam dari air ini. Nah, air ini sangat bagus untuk pembuatan larutan A1. Oke, yang disebut dengan di YouTube A1, inilah dia. Apakah komposisinya? Ini dia. Oke, bahan yang kedua, saya akan memberi larutan perak nitrat. Nah, di sini mereka tidak mengasih tahu apakah berapa komposisinya untuk pembuatan larutan spray chrome. Ini saya bongkar sama teman-teman semua.
ikuti aja video YouTube saya selanjutnya. Ini saya akan buat part 1, part 2, part 3. Ini akan saya buat part 1. Jadi teman-teman semuanya, saya beritahu kepada teman-teman, saya buat larutan ini tahap demi tahap, dan selanjutnya nanti saya akan action bagaimana saya spray gun biar teman-teman paham. Oke. Sekarang saya akan membuka. Ini adalah larutan perak nitrat ya. Bentuknya seperti ini. Teman-teman beli yang lab ya. Oke. Kita lihat seperti ini. Nah, inilah bentuknya perak nitrat. Perak nitrat itu seperti ini. Inilah yang dinamakan perak nitrat. Ya, teman-teman ya. Aslinya perak itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, inilah sebenarnya inilah perak. Tapi perak ini berbentuk logam. Ini dia sudah diberi asam sulfat. Jadi dia sudah hancur seperti inilah dia. Jadi perak nitrat ya, seperti ini. Oke teman-teman, sekarang perak ini akan saya masukkan ke dalam larutan ini. Berapa komposisinya bang? Oke, ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua. Ya, sekarang saya akan tunjukkan, saya hidupkan dulu timbangan meter saya. Oke, sudah on. Nah, untuk ini saya beri sebanyak, sabar ya teman-teman. Teman-teman dengerin dulu biar penasaran. Nanti kalau saya kasih, oke, terus oke, lebih kurang 3 gram saja teman-teman, 3 gram per liter air. Oke, saya kasih tahu ya. Jadi begini teman-teman, teman-teman harus bedakan dulu apa itu krum celup dengan apa itu spray krum. Nah, kalau di krum celup saya kan sudah upload tuh videonya bagaimana cara membuat krum celup. Nah, itu dia kita mempergunakan bahan nikel. Nah, di spray krum ini kita tidak mempergunakan bahan nikel, kita hanya mempergunakan perak nitrat. Oke? Sekarang saya akan jadikan ini ke dalam larutan ini. Ini tadi yang sebanyak 3 gram. Saya masukkan ke dalam air ini ya. Perhatikan teman-temanku. Perhatikan. Masuklah dia. Yes. Nah. Oke, lalu kita aduk seperti ini. Nah, sampai benar-benar larut. Perhatikan ya teman-teman semua. Perak nitrat ini gampang sekali larut dengan air. Jadi dia kalau sudah larut dengan air, dia tidak akan nampak seperti apa itu cairannya. Apabila dicampur dengan bahan kimia lain, dia baru akan ketahuan bahwasannya air itu ada mengandung perak. Nah, teman-teman coba lihat bagaimana cakah kita menandakannya bahwasannya ini sudah mengandung perak. Nah, kita cek lagi dia dengan TDS meter. Kita mulai dari 0. Nah, perhatikan ya, ini kan 0 ya, 0, nampak ya. Nah, saya akan cek ini apakah ini sudah mengandung air perak. Perhatikan teman-teman. Nah, tuh TDS-nya sudah naik. Tuh, kamera coba dekatkan. Nah, itu dia. Nampak ya? Bahwa cairan ini sudah mengandung logam perak. Oke? Oke teman-temanku semua. Sudah saya bongkar bagaimana membuat cairan larutan A1 untuk pembuatan spray krum. Bagaimana dengan lanjutan cairan-cairan berikutnya? Ikuti aja YouTube saya di Al Imran Official ya. Teman-teman situ ikuti ya, kepoin terus, di like, komen, subscribe ya. Inilah cairan A1, dan cairan A1 ini akan saya pindahkan ke dalam sini. Nih, karena ini yang sudah berbahaya mengandung perak, takut saya nanti akan terkonsumsi dengan anak-anak saya. Oke.
Oke, sekarang cairan ini akan saya beri kode A1. A1 atau disebut juga dengan hidrokrom 1. Oke, A1. Oke teman-teman semua, kayaknya sudah saya bongkar ya bagaimana pembuatan larutan spray chrome. Salah satunya ialah cairan A1. Bagaimana dengan cairan A2 Bang? Dan bagaimana dengan cairan B Bang? Oke, nanti kepoin aja terus tuh YouTube Al Imran Official. Oke, cukup sekian hari ini yang saya kabarkan kepada teman-teman. Semoga semoga informasi ini dimengerti oleh teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.